Kembali lagi di Tanya Perwadak edisi spesial Trade Expo Indonesia 2025. Untuk saat ini banyak sekali ekspor-ekspor Indonesia bahan pelengkap ya untuk bahan pembuat jam atau mungkin barang-barang elektronik. Tapi mungkin yang lebih populer adalah kopi-kopi green beans dari Indonesia yang orang Swiss suka sekali untuk meroast sendiri kopi-kopi mereka, dan juga essential oil itu jadi andalan buat dibikin parfum ya. Pasar Italia itu merupakan pasar yang unik karena memang mereka sangat menghargai sesuatu yang berkhas, berciri khas tertentu. Nah, untuk produk-produk Indonesia sendiri pastinya adalah kopi. Kopi Indonesia sangat digemari dan diminati oleh pasar Italia. Yang kedua adalah produk furniture atau home decor. Jadi mereka, pasar Italia itu sangat menghargai hasil karya dari craftsmanship, kemudian juga menghargai buatan tangan atau artisan. Dan berikutnya adalah produk kulit ya. Produk kulit untuk fashion juga diminati oleh pasar Italia. Untuk Trade Expo ini ya, yang memang menjadi event tahunan ya, event tahunan setiap tahunnya yang juga kami selalu melakukan pendekatan aktif kepada para importir, kepada pelaku usaha, dan juga kepada asosiasi dan Chambers of Commerce di Italia. Trade Expo Indonesia kan udah acara tiap tahun, jadi kita dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, selalu mengundang buyer-buyer. Dan untuk tahun ini khususnya dari Pak Busan sendiri, Pak Mendak, kita punya program yang namanya UMKM Bisa Ekspor. Jadi kami kumpulkanlah produk-produk unggulan Indonesia untuk bisa di-highlight di TI ini gitu. Memfasilitasi bisnis matching dengan para pelaku usaha Italia, sehingga dan mengundang mereka untuk datang ke Trade Expo Indonesia, sehingga mereka juga bisa lebih fokus dan bisa lebih mudah untuk mencari produk yang mereka inginkan di Trade Expo ini. Awal tahun, karena program UMKM Bisa Ekspor itu, kita selalu dalam satu bulan 2 atau 3 kali kita business pitching dan business matching. Jadi produk-produk Indonesia yang bisa masuk ke negara akreditasi tempat saya, misalnya Swiss, itu selalu kita pertemukan dengan buyer, dan akhirnya berujung di sini di TI untuk bisa mempererat lagi dan memperlebar lagi kerjasama mereka gitu. Jadi ekspornya biar lebih kuat. Jadi kita udah dari awal-awal tahun tuh selalu kita kumpulkan, kita pertemukan, dan akhirnya terjadilah tukaran ekspor impor untuk produk Indonesia di Swiss. Jadi mungkin banyak teman-teman kawan niaga udah tahu ya, Swiss itu ada di wilayah Eropa, tapi bukan Uni Eropa. Jadi tidak masuk bagian dari Uni Eropa. Jadi yang pertama adalah standarnya udah pasti standar Eropa, tapi teman-teman yang mau ekspor ke Swiss dapat kemudahan karena ada Indonesia EFTA CEPA. Jadi ada perjanjian perdagangan di mana di situ ada EFTA, itu negara-negaranya adalah Swiss, Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein. Jadi barang-barang ekspor teman-teman semua mendapat kemudahan dengan hampir 99% itu tidak ada lagi biaya masuk gitu. Jadi asal standarnya sudah Eropa, dapat kemudahan, saya rasa nggak ada lagi ya yang menghambat teman-teman itu untuk bisa merajai ya pasarnya Swiss gitu. Untuk sukses Italia bagian dari Uni Eropa, tentunya satu yang pertama adalah sertifikasi. Sertifikasi dan keberlanjutan itu menjadi satu hal yang penting. Apalagi juga banyak diminati tadi untuk kopi, kemudian coklat atau kakao powder, vanilla, seperti itu masuk kepada produk makanan dan minuman ya. Jadi tentunya sertifikasi dan sustainability juga untuk higienitas juga menjadi salah satu concern utama. Kemudian juga tadi storytelling ya, storytelling juga menjadi hal yang menarik, menjadi salah satu nilai tambah untuk produk kita bisa digemari oleh Italia karena mereka sangat suka dengan cerita di balik suatu produk tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah packaging dan juga branding, itu juga menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan untuk kita bisa sukses di pasar Italia. Nah, kawan niaga, sampai sekian dulu Tanya Perwadak kali ini, dan sampai jumpa di Tanya Perwadak berikutnya. Dadah!